syubhat-syubhat terkait sifat istiwa. Baik, kita bahas ini. At-Tahawi berkata, wa huwa jalla jalaluhu mustaghnin 'anil arsy wa ma dunahu. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mustaghnin, tidak butuh kepada arsy dan apa yang di bawah arsy ya. Ini saya ulangi perkataan Tahawi rahimahullah, dan dia Allah Subhanahu wa taala mustaghnin 'anil arsy, tidak butuh kepada arsy wa ma dunahu, dan apa yang di bawah arsy. Ini sangat jelas sekali bahwasanya Al-Imam Tahawi menetapkan sifat istiwa, bahwasanya Allah di atas arsy. Kenapa? Karena dia menafikan kebutuhan tersebut. Seandainya istiwa diartikan menguasai, maka tidak perlu Imam Tahawi mengatakan Allah tidak butuh kepada apa? Arsy. Paham? Seandainya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa maksudnya ditakwilkan sebagaimana para pentakwil, Allah menguasai arsy, maka tidak butuh pernyataan ini. Pernyataan ini bahwasanya Allah tidak butuh kepada arsy dan apa yang di bawahnya mengisyaratkan bahwasanya beliau menetapkan sifat istiwa, tetapi beliau mengatakan Allah tidak butuh kepada yang di bawah. Faham maksud saya? Nanti ada perkataan lagi pada pertemuan berikutnya yang lebih jelas lagi, dia menetapkan Allah di atas ya. Ya, tapi maksud saya ini juga sudah menunjukkan bahwasanya beliau mengatakan wa huwa mustaghnin 'anil arsy, Allah tidak butuh arsy. Kenapa dia perlu mengatakan demikian? Supaya jangan disangka kalau Allah di atas arsy berarti butuh kepada yang di bawah. Seandainya At-Tahawi mentakwil sifat istiwa dengan makna istaula menguasai, maka dia tidak perlu mengucapkan demikian. Paham maksud saya sisi pendalilannya? Baik. Kemudian perkataan At-Tahawi wa madunahu, Allah tidak butuh kepada arsy dan juga tidak butuh apa yang di bawah arsy, mengisyaratkan bahwasanya arsy adalah makhluk tertinggi. Makhluk tertinggi, sehingga Allah tidak butuh kepada arsy sebagai makhluk tertinggi dan juga tidak butuh yang ada di bawah arsy, itu para malaikat yang memikul arsy misalnya. Ya, di antaranya misalnya apa? Para malaikat, di antaranya para malaikat yang memikul arsy. Allah tidak butuh. Kalau arsy saja Allah tidak butuh, Allah juga tidak butuh kepada yang di bawahnya. Baik. Saya katakan tadi, adapun jika istiwa ditakwil menguasai, maka tidak perlu penjelasan hal ini. Ini dalil bahwasanya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menetapkan bahwasanya Allah di atas arsy. Baik, sekarang kita bahas dalil bahwasanya bahwa Allah Maha tidak membutuhkan. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan. Dari dua sisi. Dan Allah tidak butuh arsy karena ada syubhat mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada apa? Arsy. Nanti syubhatnya Ar-Razi beliau sampaikan dalam kitabnya Asasut Takhdis dan juga dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir. Tapi di antara dalil bahwasanya Allah tidak butuh kepada arsy kepada makhluknya, pertama Allah Maha Kaya. Di antara nama Allah adalah apa? Al-Ghani. Al-Ghani. Di antaranya firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 8, "Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid." Berkata Musa kepada kaumnya, jika kalian seluruhnya kafir dan juga seluruh di atas muka bumi kafir, maka sungguhnya Allah itu Maha Kaya dan Maha terpuji. Artinya kekafiran kalian seluruhnya tidak menjatuhkan harkat martabat Allah, dan Allah tidak butuh dengan kalian, tidak butuh dengan ibadah kalian. Allah Maha Kaya. Makanya Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan adalah untuk diri kalian sendiri. Ya, Allah tidak butuh dengan kebaikan kalian. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya hatinya seperti orang yang paling bertakwa, seluruhnya seperti hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau seluruhnya seperti hati Jibril alaihissalam, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Allah tidak butuh dengan ketakwaan kalian. Maka di sini Nabi Musa menyampaikan sebaliknya, seandainya kalian kafir seluruhnya, maka Allah tetap Maha Kaya dan Allah Maha terpuji. Demikian juga dalam surat Luqman, kata Allah, "Ma yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur untuk dirinya, Allah tidak butuh dengan terima kasihnya. "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Siapa yang kafir, Allah Maha Kaya. Tidak ada urusan dia mau kafir, Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Itu lillahi al-masih hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Siapa yang kafir, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta. Al-'alamin adalah ma siwa Allah, selain Allah.
Al-alamin itu artinya apa? Selain Allah. Jadi Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan alam semesta. Bagaimana dia butuh sementara dia menciptakan alam semesta tersebut? Bagaimana dia butuh sementara dia menciptakan seluruh makhluk? Dan dia sudah Maha Kaya sebelum makhluk itu ada. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni." Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa tidak bisa memberi mudarat sehingga kalian bisa beri mudarat kepadaku. Jadi tidak ada ceritanya kalian bisa memberi mudarat kepadaku, enggak ada ceritanya. Walan tablughu naf'i fatanfa'un. Dan kalian tidak bisa memberi manfaat kepadaku sehingga kalian mau kasih manfaat padaku. Tidak ada ceritanya kalian bisa beri manfaat kepada aku. Aku tidak butuh manfaat dan aku tidak bisa menerima kemudaratan. Karena aku maha kaya. Baik. Yang kedua, ini tadi nama Allah Al-Ghani menunjukkan Allah tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Sehingga ketika Allah di atas arsy, Allah pun tidak butuh kepada arsy. Ya. Ketika Allah di atas arsy, Allah tidak butuh kepada arsy. Yang kedua, nama Allah Al-Qayyum. Perhatikan Al-Qayyum. Apa makna Al-Qayyum? Al-Qayyum maknanya adalah qaimun bidzatihi, tegak sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Bahkan sebaliknya, muqimun li ghairihi, menegakkan selainnya. Menegakkan selainnya. Makanya orang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum yaitu maknanya Allah tegak sendiri dan Allah menegakkan yang lainnya. Ya. Kalau Allah tidak menegakkan yang lainnya, maka makhluk tidak bisa tegak. Makhluk itu tegak karena siapa yang menegakkannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya dan Allah menjaganya. Di antara dalilnya lihat, Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula, dalam surat Fatir 41. Sungguhnya Allah memegang langit dan bumi agar tidak hilang. Allah yang menjaga. Jadi langit dan bumi yang butuh kepada siapa? Allah. Langit dan bumi yang butuh kepada Allah. Alam semesta yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Dan tidak letih bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Jadi makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas arsy dan Dia tidak butuh kepada makhluknya. Justru Dia yang memegang langit dan bumi. Justru Dia yang mengatur langit dan bumi. Paham sampai sini? Jadi Allah di atas arsy, tidak butuh kepada yang di bawah. Kita lanjut. Ini dalil umum, dalil umum. Sekarang saya akan sampaikan syubhat Razi. Kenapa sampai ada pernyataan dari Al-Imam Tahawi bahwasanya wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa madunahu. Bahwasanya wa huwa azza wa jalla, Allah tidak butuh kepada arsy dan apa yang di bawahnya, karena memang ada syubhat. Ada syubhat seakan-akan kalau di atas Allah butuh kepada yang di bawah. Ar-Razi mengatakan dalam kitab tafsirnya dan juga dalam Tasasus Taqdis, jika Allah di atas arsy, maka kata beliau, berarti Allah lebih kecil dari arsy. Ini yang pertama, kelaziman pertama, konsekuensi yang pertama, Allah lebih kecil dari arsy. Karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Ini Razi mengatakan demikian. Konsekuensi yang kedua, jika Allah di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arsy sebagaimana butuhnya raja kepada singgasananya. Paham? Sebagaimana butuhnya yang di atas kepada yang di bawahnya. Ini logika Razi. Baik. Bantahan, kita katakan sebelum kita bantah, kita bilang Ar-Razi salah dalam dua hal. Dia mengapa mengambil kesimpulan ini? Ya, karena dibangun di atas dua hal yang keliru. Dua hal yang keliru. Yang pertama, atau kita balik ya. Nomor satu, nomor dua. Yang pertama, data yang ada pada Razi tidak lengkap. Dia menyangka semua yang dia lihat, yang dia ketahui, bahwasanya di atas pasti lebih kecil daripada di bawah. Yang di atas butuh kepada yang di bawah, ternyata tidak lengkap. Ternyata ada makhluk yang tidak demikian. Contohnya langit dan bumi. Ada makhluk yang tidak demikian. Langit dengan bumi, mana yang di atas? Langit. Mana yang lebih besar, langit atau bumi? Langit. Apa langit butuh kepada bumi? Jawabannya tidak. Bi ghairi amadin tarawnaha, khalaqas samawati wal arda bi ghairi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang kalian lihat, tidak ada. Jadi langit di atas lebih besar daripada di bawah bumi, dan langit tidak butuh kepada apa? Bumi. Ternyata ada makhluk, sehingga ketika Razi mengambil ini namanya kias syumul, dia buat kaedah bahwasanya namanya kias syumul. Kalau kita belajar kias syumul itu kaedah, terus di bawahnya ada anggota-anggotanya. Itu kaedahnya yang di atas pasti butuh kepada yang di bawah. Ini syumul, mencakup, maka dia sama. Kalau begitu seluruh makhluk yang di atas butuh yang di bawah. Berarti Allah juga yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ternyata kaedahnya tidak benar. Karena ternyata tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Paham? Ya, baik. Kemudian yang kedua, kalaupun ini kaidah benar, taruhlah datanya semua makhluk seperti itu. Ya.
taruhlah, saya katakan, seandainya memang semua makhluk seperti itu, ya, maka mengkiaskan Allah dengan makhluk adalah kias yang paling batil. Kenapa? Karena zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Maka tidak bisa kita kiaskan. Ya. Kita bilang seluruh makhluk butuh energi untuk hidup. Dia butuh makan, masukkan energi. Benar, tapi Allah tidak bisa dikiaskan. Allah ya tidak butuh makan, tidak butuh minum. Beda dengan makhluk. Makhluk butuh makan, butuh apa? Minum ya. Seperti itu ya. Maka kalaupun makhluk semuanya seperti itu, maka tidak bisa kita mengkiaskan Al-Khaliq pencipta dengan makhluk. Makanya timbullah kaidah yang disebut oleh para ulama, mereka mengatakan kullu mu'attilin musyabbih. Mu'attil, setiap penolak sifat dia pasti mentasbih dulu sebelum dia menolak. Setiap penolak sifat pasti mentasbih dulu sebelum menolak sifat. Razi kenapa dia menolak sifat istiwa? Karena dia bayangkan seperti makhluk. Kalau gitu tidak bisa. Kalau gitu kita tolak sifat istiwa. Jadi dia sebelum menolak, seperti ada orang, Allah tidak punya tangan. Kenapa? Karena dia memikirkan dulu tangan makhluk. Baru dia pasang, kalau gitu Allah tidak pantas punya tangan. Kenapa? Karena dia mentasbih dulu, dia menganggap tangan Allah seperti tangan apa? Makhluk. Ya. Allah tidak punya wajah, padahal dalam ayat, dalam hadis banyak sekali. Kenapa? Karena dia pikir wajah Allah seperti wajah makhluk. Maka dia tasbih dulu, kemudian dia tolak. Seperti itu. Maka tidak ada seorang pun yang menolak sifat Allah kecuali sebelum dia menolak, dia mentasbih. Seperti Razi. Dia mentasbih dulu. Dengan kaidah setiap yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah, dan setiap di atas pasti butuh kepada yang di bawah. Ternyata kaidah pun tidak benar karena ada makhluk yang tidak demikian. Taruhlah itu benar seluruh makhluk seperti itu, maka tidak bisa Allah dikiaskan dengan makhluk. Paham sampai sini? Taib. Nah, padahal kenapa tidak boleh mentasbih? Karena kaidah di sini ada kaidah ya. Padahal kaidah yang ini kaidah yang benar adalah ini. Al-qaidah al-qaulu fi kaifiyati sifat far'un anil qauli fi kaifiyati zat. Pembahasan tentang bagaimananya sifat adalah cabang dari pembahasan bagaimananya zat. Saya ulangi, pembahasan tentang bagaimananya sifat zat tersebut, sifat satu zat adalah cabang dari pembahasan bagaimananya zat tersebut. Jika zat diketahui kaifiatnya, maka sifat zat juga diketahui kaifiatnya. Kalau kita tahu manusia seperti apa, nanti kita tahu dia begini-begini karena kita tahu kaifiat zatnya. Jika tidak diketahui kaifiat zatnya, maka kita nggak tahu kaifiat sifat zat tersebut. Paham? Makanya ketika Imam Malik ditanya oleh seorang, "Ya Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas. Kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik marah. Kata Imam Malik, al-istiwa'u maklum. Istiwa kita tahu maknanya. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimana tidak mungkin ketahui. Ya. Kalau kita mau tahu bagaimana kaifiat istiwa, kita bilang kaifa zatullah. Jelaskan kepadaku bagaimana zat Allah. Kalau kau bisa jelaskan, maka saya bisa mengira-ngira bagaimana istiwanya. Tapi ketika kau tidak bisa menjelaskan bagaimana zat Allah, kita tidak bakalan tahu bagaimana istiwanya. Paham sampai sini? Baik, kita masuk. Paham atau tidak? Paham? Hah? Yang dari mana ulangi? Jadi kalau tidak tahu zat, maka tidak tahu bagaimana sifat. Kalau tahu zat, tahu bagaimana sifatnya ketahuan. Ya. Nah, kalau zatnya dia nggak tahu gimana, kita nggak bakalan tahu. Nanti akan jelas setelah ini. Ya. Baik. Kaidah terkait sifat Allah, saya akan jelaskan. Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi. Maknanya akal itu memiliki keterbatasan sebagaimana indera-indera yang lain. Akal itu punya keterbatasan sebagaimana indera yang lain. Sebagaimana mata ada keterbatasan, ada jarak pandang, kalau gelap dia nggak bisa lihat, terlalu terang dia nggak bisa lihat, di balik tembok dia nggak bisa lihat, terlalu kecil dia nggak bisa lihat. Ya. Nempel di mata juga nggak bisa lihat, terlalu nempel. Jadi mata itu punya keterbatasan. Sama pendengaran juga punya keterbatasan. Interval frekuensi sekian sampai sekian dia bisa dengar. Lebih tinggi dia nggak bisa dengar, terlalu rendah dia nggak bisa dengar. Kenapa? Karena punya keterbatasan. Akal pun demikian. Akal itu punya keterbatasan dalam beranalogi. Jadi bagaimana mekanisme akal itu adalah mesin pengelola data. Cara bekerjanya akal adalah dengan mengelola data yang ada dengan menggunakan analogi atau kias. Ini cara akal berpikir.
Dia punya data, kemudian dia menganalogikan. Jika data tidak ada, maka akal tidak bisa bekerja. Jika tidak ada data, dia tidak bisa bekerja. Akal itu bekerjanya apa? Menganalogi. Kalau mata kan dengan cahaya dia melihat. Kalau akal dengan analogi. Kalau ada data dia bisa kelola, kalau tidak ada data dia tidak bisa kelola. Saya kasih contoh seperti ini. Disebut dengan sahibudik. Ada orang sejak lahir buta, dia tidak bisa lihat kecuali 1 detik. Ketika dia lihat umur 10 tahun, dia bisa melihat yang dia lihat ayam jago. Ayam jago 1 detik, kemudian dia buta lagi. Tapi data yang masuk pada benaknya cuma data apa? Ayam jago. Dia nggak pernah lihat yang lain. Seumur hidup nggak ada yang pernah lihat kecuali ayam jago. Maka kalau kita bilang, tahukah engkau kambing? Dia akan bingung, kambing seperti apa dibanding ayam jago. Maka dia berusaha mengelola data ayam jago. Oh, kambing itu seperti ayam jago, cuma gemuk. Kita memanfaatkan data yang ada, cuma kita analogikan. Anggap kau tahu ayam jago kan tahu. Nah, itu jenggernya tidak ada misalnya. Kemudian dia begini, dia gemuk, giginya begini, dia mulai mengelola. Tapi dia menggunakan data yang ada. Paham? Nanti kita bilang, kau tahu cewek enggak? Ya, cewek itu seperti ayam jago. Cuma manis. Dia nggak bisa mikir karena yang dia tahu cuma ayam jago. Nggak suruh bayangin cewek nggak bisa karena dia nggak punya data. Dia nggak bisa akan menghayal karena kemampuan akal berpikir itu cuma mesin pengelolanya adalah analogi dengan menggunakan data yang ada. Kalau datanya nggak ada, dia nggak bisa berpikir. Nah, coba saya suruh antum berpikir ini. Coba bayangkan ya, ini mesin ada, otak ada, tapi data nggak ada. Ini contoh. Ya. Ini contoh. Ya, mesin pengelola apa tadi? Akal atau apa? Analogi. Tapi salah data. Taib. Datanya tidak matching. Coba saya pertama suruh bayangkan jantung malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Saba, hatta idza walatan fa syafa'atu indahu illa bi'izni hatta idza fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Sehingga ketika dicabut rasa takut dari jantung malaikat. Ini artinya jantung malaikat. Jantung malaikat. Coba antum bayangkan jantung malaikat. Antum coba sekarang bayangkan. Data apa yang antum gunakan untuk membayangkan jantung malaikat? Itu manusia. Atau jantung kodok, atau jantung pisang ya. Nggak ada. Itu nggak bisa gunakan. Ketika menghayal. Padahal malaikat itu tuh tidak makan, tidak minum. Padahal malaikat tidak ada aliran darah. Paham? Padahal malaikat tidak ada katup masuk, tidak ada kolesterol, tidak ada asam urat. Antum pasti bayanginnya seperti jantung apa? Manusia. Antum nggak bisa bayangkan kecuali itu. Itulah data yang antum miliki untuk antum mengelola, padahal zat malaikat tidak sama dengan zat manusia. Paham? Baik, ini makanya yang antum punya datanya salah. Jantung manusia, jantung kambing, jantung apa? Jantung pisang. Coba bayangkan sekarang tugas kedua. Antum punya mesin, akal, analogi, tapi datanya nggak ada. Coba bayangkan indahnya bidadari. Kata Nabi SAW, yura mukhusaqaiha mi wara'il lahmi minal husn. Terlihat sumsum betisnya di balik daging karena saking indahnya. Coba bayangin. Ada perempuan sangat cantik jelita, tapi kelihatan sumsum. Yang sumsum yang antum gunakan untuk menghayal sumsumnya siapa? Kambing yang sering antum makan. Sumsum kambing. Antum nggak bisa sumsum bidadari gimana? Betis yang antum buat bayangkan betis siapa? Betis istri antum, jangan sampai istri orang. Antum pasti bayangkan betis perempuan yang manusia, ya enggak? Antum nggak bisa. Antum mencoba menghayalkan keindahan, tidak bakalan sampai karena datanya nggak ada, nggak bisa. Antum gunakan data yang salah. Datanya tidak matching dan tidak bisa dikiaskan antara wanita dunia dan wanita apa? Bidadari. Nggak bisa. Makanya supaya tidak disangka buruk, ya Rasulullah mengatakan minal husni, terlihat sumsum betisnya di balik daging betisnya karena saking indahnya. Rasulullah telah namanya ihtiras, kata Nabi, saking indahnya supaya tidak salah sangka. Karena kalau kita menggunakan data kita pasti ngeri. Gondruwo, mak lampir, si manis jembatan Ancol masih mending ini masih. Karena bagaimana terlihat darahnya, dagingnya, sumsumnya, pasti kita takut. Lihat apa dia tembus pandang. Makanya otak antum ada, akal ada, tapi data tidak punya, sehingga tidak bisa dilakukan analogi tersebut. Mesinnya buntu, data nggak ada. Kalau di barcode nggak bisa kebaca karena nggak ada datanya. Baik, ini contoh bahwasanya akal kita terbatas. Demikian juga bahkan ada data ada, tapi kemampuan mesinnya terbatas. Dia Pentium 3. Nggak bisa lebih daripada nggak mampu. Contoh saya bilang, bayangkan tampannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf manusia seperti kita tidak? Manusia seperti kita nggak? Seperti kita. Tetapi kita hanya bisa menghayal manusia tertampan yang pernah kita lihat. Lebih dari itu kita nggak mampu.
tampannya Nabi Yusuf yang ketika para wanita melihatnya, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Ketika para ibu-ibu melihat Yusuf, mereka pun memotong-motong tangan mereka saking tampannya Nabi Yusuf. Ada yang bilang langsung pingsan, ada yang bilang langsung haid, ada yang langsung saking tampannya histeris lihat tampannya Nabi Yusuf. Sampai mereka potong tangan, mereka tidak sadar. Ya. Kalau lelaki tertampan sekarang dilihat oleh cewek, meskipun ceweknya ngiler, ente kasih jarum pentul, dia pasti teriak. Kenapa? Karena tampannya masih biasa. Tampan sekali tapi masih normal. Tapi tampannya Nabi Yusuf di luar kewajaran. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat Nabi Yusuf, kata Rasulullah SAW, laqad u'tiya syatrul jamal. Yusuf alaihissalam telah diberikan setengah ketampanan. Ada yang menafsirkan manusia ini seluruhnya setengah tampan buat Yusuf, setengahnya buat kita bagi-bagi. Ada yang menafsirkan demikian. Artinya tampannya luar biasa. Dan ini mungkin, ya, ada hal yang tidak bisa kita bayangkan karena kemampuan akal kita terbatas. Jadi data ada karena Yusuf mirip dengan kita, tapi ketika kita menganalogi susah. Kita menganalogi susah karena kemampuan kita, mesin kita ini Pentiumnya terbatas. Jadi kita lebih tampan lagi. Oh, coba saya ini rambutnya jadi lurus. Oh, mentok, nggak bisa. Bisa. Makanya kalau suruh bayangin cantiknya bidadari juga nggak bisa. Terbatas, otak buntu. Bayangin istri terus yang muncul. Nggak mampu otak ini menghayal karena otak hanya bisa menghayal wanita tercantik yang pernah dia lihat. Dia bisa menghayalkan, oh mungkin bodinya begini, kurang begini. Dia analogi. Tapi tidak akan sampai kepada cantiknya bidadari. Kenapa? Akalnya terbatas. Itu datanya saja ada, kita tidak mampu untuk menghayalkannya. Kenapa? Karena Pentium akal kita sangat terbatas. Paham? Bagaimana kalau datanya tidak ada. Sekarang saya contohkan tentang istiwa secara khusus. Ini paham? Paham ya? Baik, sekarang kita masuk istiwa secara spesifik. Nah, ini istiwa, sifat istiwa. Al-istiwa dalam Al-Quran disebutkan dengan banyak lafal. Ada istiwa ila, ada fastawa, ada istawa saja tanpa ada huruf ta'diyah. Dan yang kita maksudkan adalah istawa ala. Yang kita maksudkan adalah lafal istawa ala. Karena ini yang jadi pembahasan kita ya. Makanya ketika ada sebagian ahlu ta'wil yang mengatakan istiwa maknanya banyak. Dia benar, kalau istiwa doang maknanya banyak. Ada istiwa kosongan, ada istiwa ma'a, ada istiwa ila, ada istiwa ala. Yang kita bicarakan bukan mutlak istiwa, tapi yang kita bicarakanlah istawa ala, paham? Karena yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran terkait dengan Allah terkait dengan arsy itu ala. Ya, summa stawa alal arsy, bukan ilal arsy. Paham? Jadi yang kita bahas sebenarnya lafal istawa ala dan istawa ala ini datang dari para salaf, maknanya adalah irtafa, di atas. Itu yang kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Istiwa kita ngerti maknanya. Baik. Istiwa datang dalam Al-Quran ada dua model. Pertama, istiwanya Allah di atas arsy. Yang kedua, istiwanya makhluk di atas makhluk yang lain. Istiwanya makhluk di atas makhluk yang lain. Baik. Di antara istiwa makhluk di atas makhluk yang Allah sebut dalam Al-Quran, di antaranya litastawu ala zuhurihi. Surat apa itu? Coba cari ayat berapa? Zukhruf ayat 13. Litastawu ala zuhuri. Az-Zukhruf Quran 43 ayat 13. Ya. Litastawu ala zuhurihi, supaya kamu duduk di atas punggungnya. Itu di atas punggung hewan. Baik. Yang di atas manusia atau apa? Jadi Allah sedang berbicara supaya kalian duduk berada istiwa di atas punggung hewan. Berarti yang di atas apa? Manusia. Pekerjaan yang dilakukan namanya istiwa. Litastawu. Pekerjaan yang dilakukan namanya istiwa. Litastawu. Yang di bawah apa? Hewan. Nah, kita bisa menghayal hal ini karena manusia datanya ada. Hewan juga datanya ada. Entah di atasnya adalah di bawah di atas kuda, atau di atas onta, atau di atas himar, dan lain-lain. Hewan apapun kita bisa bayangkan manusia di atas kuda seperti ini. Karena kita tahu punggung kuda seperti apa. Kalau di atas onta kita pun tahu, oh seperti ini. Onta ada punuknya, berpunuk satu, berpunuk dua, pakai keranda atau tidak. Kalau pakai keranda berarti perempuan seperti, kalau nggak pakai keranda berarti seperti ini. Kita bisa bayangkan semua, karena datanya semua apa? Ada. Di atas himar itu manusia himar kita tahu, manusia tahu, himar tahu. Jadi ini kita bisa bayangkan karena datanya ada, faham? Yang kedua, Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun tentang Nabi Nuh.
Fa idza stawaita anta wa al-mu'minun dalam surat Al-Mu'minun ayat 28 ini. 23 ayat 28. Allah berfirman tentang Nabi Nuh. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Jika engkau telah beristiwa wahai Nuh dan orang-orang bersamamu pengikutmu, maka ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Baik, katanya sama antum sekalian. Antum pernah lihat Nabi Nuh atau tidak? Ada yang pernah lihat Nabi Nuh? Tidak pernah. Tapi Nabi Nuh kira-kira mirip kita enggak? Iya, kita kan keturunan Nabi Nuh. Mungkin tingginya beda, mungkin bodi, tapi manusia, sama-sama manusia. Paham? Baik. Siapa yang pernah lihat kapalnya Nabi Nuh? Pernah lihat kapal Nabi Nuh? Tapi kapal Nabi Nuh mirip dengan kapal kita. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkat Nabi Nuh, kami tunggangkan dia atau kami naikkan dia di atas kapal yang terbuat dari lempengan kayu dan paku. Kapal sederhana. Bahkan ada yang mengatakan penemu kapal Nabi Nuh. Pertama kali bikin kapal siapa Nabi? Nabi Nuh, sangat sederhana. Ya. Tetapi meskipun sederhana, kapal tersebut bisa berlabuh di ombak yang sangat tinggi karena bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali. Kapal tersebut membawa mereka di tengah ombak-ombak yang setinggi gunung. Kapal tersebut tapi bisa tidak tenggelam. Kenapa? Karena di bawah pengawasan siapa? Allah. Qala al-kabu bismillahi majriha wa mursaha. Kata Nabi, silakan naik dengan bismillah ketika berlabuh dan ketika bersandar. Baik. Jadi meskipun kita nggak pernah lihat kapal Nabi Nuh, tapi kita tahu kapal Nabi Nuh sederhana. Kata Allah, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Dalam surat Al-Qamar. Tajri bi ayunina. Quran surat Al-Qamar. Sehingga meskipun kita tidak pernah melihat kapal Nabi Nuh, tapi kita tahu kapal Nabi Nuh mirip dengan kapal kita. Nah, bisakah antum menghayalkan bagaimana Nabi Nuh beristiwa di atas kapal? Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Data tentang Nabi Nuh sama manusia, tinggal kita menganalogi. Kapal Nabi Nuh kita tidak pernah lihat, tapi kita bisa kira-kira. Karena kapal ya sama-sama kayu. Sama-sama kayu, terbuat dari kayu, dari papan, dari paku. Selesai. Meskipun saya nggak pernah lihat Nabi Nuh di atas kapal, saya itu mungkin dia berdiri bersama pengikutnya, atau dia duduk bareng-bareng bersama pengikutnya di atas kapal, sehingga dia tenang di atas kapal tersebut. Ini istiwa. Allah menggunakan istawa ala. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Istiwa Nuh di atas al-fulk, kapal. Paham? Jadi bisa bayangkan nggak? Bisa. Kenapa? Karena datanya ada. Yang ketiga, misalnya fastawat ala judi dalam surat Hud, Allah menyebutkan akhirnya kapal Nabi Nuh beristiwa di bawah gunung, beristiwa di atas gunung. Jadi yang di atas adalah kapal Nabi Nuh, kemudian yang di bawah adalah apa? Gunung Judi. Gunung apa? Judi. Gunung Judi di mana nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu, ini khilaf. Gunung ini di mana maksudnya? Tetapi tetap kita bisa menghayal, meskipun kita nggak pernah lihat Gunung Judi, kita nggak pernah lihat kapal Nabi Nuh, tapi kita bisa menghayal ketika Allah ngomong gitu, kita menghayal tahu. Karena kapal Nabi Nuh ya sederhana, gunungnya kira-kira seperti gunung-gunung yang ada sekarang. Mau gunung batu, mau gunung pasir, mau gunung pohon, intinya kita bisa kira-kira. Ya sederhana, paling berhenti di atas sebuah gunung, karena begitu tinggi banjir, ketika banjir surut maka dia kemudian beristiwa itu dia kokoh di atas gunung. Dia tidak jatuh tapi dia kokoh. Paham? Kita bisa bayangkan nggak? Bisa. Karena kapal kita tahu datanya ada, gunung juga datanya ada. Seperti saya sampaikan, saya pernah waktu kejadian tsunami, ya kita punya kawan di Banda Aceh ya. Jadi beliau keluarganya selamat ketika beliau pulang. Beliau ada tugas di luar kota, kemudian ketika pulang terjadi tsunami, maka dikatakan keluargamu sudah meninggal semuanya. Karena areal situ semua sudah orang pada meninggal karena tsunami. Ternyata keluarga dia selamat. Kok bisa selamat? Ternyata ada kapal yang istiwa di atas rumahnya. Jadi ketika banjir itu kapal itu nempel di atas apa? Rumahnya. Qadarullah sebelumnya tuh ada cerita, ada tangga yang dipinjam oleh tetangga, tangga itu masih nempel di situ sehingga bisa dinaikin untuk naik kapal tersebut, istrinya dan anak-anaknya. Akhirnya istiwa kapal di atas apa? Rumah. Antum nggak pernah lihat kan? Tapi bisa bayangkan nggak? Bisa. Cari di Google ada ya. Dan sekarang rumah jadi museum. Rumah kawan itu jadi museum ya. Meskipun kita nggak pernah lihat, tapi kita bisa bayangkan karena rumah ya mirip-mirip rumah Indonesia, kayak apa, kapal kayak apa ya, sehingga terjadi seperti itu. Baik, yang keempat yang Allah sebut dalam Al-Quran, fastawa ala suqih, yaitu batang beristiwa di atas pokok, di atas akar. Ya, kita tahu batang pohon di atas akar ya kokoh, kita ngertilah. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang perumpamaan para sahabat ya. Wa mathalum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu
fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Perumpamaan para sahabat dalam Injil seperti tunas, tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian membesar, kemudian kokoh di atas akarnya, sehingga menyenangkan orang yang menanamnya. Itu kokoh, batangnya kokoh di atas akarnya. Kita paham atau tidak? Paham. Mau pohon apapun kita paham karena kita punya data. Taib. Sekarang ini adalah istiwa makhluk di atas makhluk. Perhatikan. Kita ngerti semua meskipun kita tidak melihat karena data kita ada. Ketika kita bicara istiwa Allah di atas arsy, ini agak repot. Yang di atas adalah siapa? Allah. Yang di bawah adalah arsy. Arsy kita pun datanya terbatas, arsy. Bagaimana? Langit saja kita lihat. Langit itu kita lihat jelas dengan mata kita. Tapi bagaimananya ujungnya, pangkalnya, paling luarnya seperti apa kita nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Wasama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit kami bangun dengan kekuatan dan kami luaskan langit tersebut. Situ ada rembulan, situ ada matahari. Itu baru langit pertama, belum langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ketujuh. Bagaimana langit kita nggak bisa bayangkan. Meskipun kita lihat di depan mata kita langit yang pertama, langit kedua gimana nggak tahu, langit ketiga nggak tahu, langit ketujuh nggak tahu seperti apa. Tapi arsy ada informasi. Arsy adalah bahwasanya dia adalah atapnya apa? Surga Firdaus. Seperti apa? Ada yang bilang seperti kubah, wallahu alam. Tapi seperti apa kita nggak tahu. Sehingga membayangkan arsy paling atas luar bentuknya seperti nggak tahu. Itu baru arsy-nya. Apalagi Allahnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk mengatakan bagaimananya Allah di atas arsy, Anda harus punya data tentang zat Allah dan Anda harus punya data lengkap tentang arsy. Baru Anda bisa bayangkan. Kalau Anda nggak punya data tentang Allah, zatnya Anda nggak tahu, dan Anda tidak punya data lengkap tentang arsy, Anda tidak bisa bayangkan. Anda mencoba untuk bayangkan, data yang digunakan salah. Seperti Rozi salah menggunakan data. Dia pakai data makhluk untuk bayangkan Allah di atas apa? Arsy. Paham? Makanya saya bilang Rozi itu salah. Kenapa dia salah menggunakan data? Ketika dia bicara tentang Allah, dia salah menggunakan data. Data yang digunakan data makhluk. Sehingga dia mengambil kesimpulan, setiap yang di atas pasti butuh kepada yang di bawah. Yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah. Dan Allah maha suci dari itu semua. Akhirnya dia tolak. Kita bilang, akal mesin pengelolanya udah pakai Pentium, udah benar. Intel processor. Tapi datanya salah, sehingga outputnya salah. Sehingga outputnya apa salah. Jadi itulah dikatakan oleh para ulama, kullu mu'attil musyabbih, kullu mu'awwil musyabbih. Setiap orang yang mentakwil, setiap orang yang menolak sifat kemudian mentakwilnya, maka sebelum dia mentakwil dia pasti mentasbih. Bagaimana cara mentasbih? Dia menggunakan data untuk menghayal. Data yang dimasukkan pada otak mesin pengelolanya itu adalah dengan apa? Data yang salah. Paham sampai sini? Paham? Ya udah, kalau tanya, Ustadz gimana Allah beristiwa? Allah bagaimana dulu? Jelaskan sama saya. Ya saya nggak tahu, ya sudah, kamu nggak tahu mau nanya-nanya saya. Kalau kamu tahu saya jelasin. Gitu. Ustadz tangan Allah bagaimana? Allah bagaimana dulu? Allah bagaimana dulu? Nggak tahu. Antum menghayal aja. Saya baca hadis-hadis juga kita bisa menghayal. Jadi bahkan Rasulullah menyebutkan ketika mayat mati, apa seorang meninggal, kan ruhnya diambil kan? Kemudian dikembalikan ke jasadnya. Kemudian ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Setelah itu mereka mengalami kenikmatan atau azab. Yang mengalami kenikmatan kata Nabi, ruh orang mukmin seperti burung terbang-terbang di surga. Tapi bagaimana kaitannya ini? Jasadnya di ini, atau kita tidur, ruh kita kata Allah ruh keluar dari tubuh. Kalau Allah pegang tidak kembali berarti mati. Tapi dia tidak lepas secara total. Kalau lepas secara total, ruh keluar dari jasad namanya apa? Tewas. Jadi kalau ruh keluar otomatis dari jasad secara total berarti mati. Tetapi ternyata dalam alam mimpi ruh itu berjalan kemana-mana, tapi dia tidak terlepas dari apa? Dari jasadnya. Bagaimana kita nggak bisa bayangin? Kita nggak bisa bayangin. Ruh kita, karena kita nggak tahu ruh seperti apa. Kita nggak bisa karena kita nggak tahu data tentang ruh, tidak ada. Dia seperti apa? Seperti matahari dia sampai ke bumi cahayanya, zatnya tetap di atas nggak? Tetapi keterkaitan antara cahaya matahari dengan matahari yang jaraknya katanya 150 juta kilometer. Ternyata cahayanya bagian dari matahari sampai ke bumi, sementara zatnya tidak harus sampai ke bumi pusatnya. Mungkin saja maksudnya jasad kemudian ruh pergi ke surga, terus gimana ya Allah nggak tahu. Kita nggak bisa bayangin. Kenapa? Karena data kita tentang ruh tidak ada. Ruh itu maksudnya gemuk atau kurus. Bisa jadi orangnya gemuk tapi ruhnya atau sebaliknya, orangnya kurus ruhnya gede, kita nggak tahu ya unsur apa ruh tersebut. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada tentang ruh, bilang itu urusan Tuhanmu, nggak ada yang tahu.
Kau bicara apa? Kita nggak tahu. Sehingga kalau membayangkan, gimana Ustaz jasadnya terus ruhnya kok terbang ke surga, jaraknya ya nggak tahu. Allahu a'lam, nggak tahu. Nggak tahu. Nah itu maksud saya banyak hal yang tidak kita bisa bayangkan karena data tidak ada. Paham sampai sini? Baik, kita lanjut. Sekarang syubhat. Syubhat seputar istiwa. Ada 3 syubhat yang sebut sini. Pertama, syubhatnya Razi tadi, jika Allah di atas ars, maka Allah butuh ars setelah lalu bantahannya. Paham? Sudah kita bantah tadi. Jawabannya mudah. Jawabannya apa? Razi salah menggunakan apa? Data. Otaknya udah benar, akalnya udah benar, sama seperti akal manusia. Mesin prosesornya sudah benar, atau Pentium 4 atau Intel prosesor entah apa, tetapi datanya salah masukkan. Kalau data salah masuk, outputnya pasti salah. Yang kedua, kata mereka, syubhat kedua, kata mereka, istawa maknanya istaula. Istawa makna istaula, ini pembahasannya panjang, saya bahas detail di Syarah Aqidah Wasithiyah, untuk bisa lihat ya. Kata mereka, istawa maknanya istaula. Maka bagaimana kita membantah? Pertama, ini adalah takwilnya Mu'tazilah. Yang mentakwil istawa dengan istaula itu adalah Mu'tazilah. Adapun ahlu sunnah maupun ahlu hadis, mereka menafsirkan ala zahirnya, di atas. Para salaf juga mengatakan demikian. Ya. Oleh karenanya, kalau anda ingin mengambil takwilan Mu'tazilah dan Jahmiyah, silakan. Yang mengatakan di takwilan Mu'tazilah siapa? Yang bilang Abu Hasan al-Asy'ari. Dia nukil dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Dia mengatakan adapun Mu'tazilah, maka mereka mentafsirkan istawa dengan apa? Istaula. Istawa maksudnya menguasai. Istaula maksudnya apa? Menguasai. Jadi kita nggak mau disamain dengan Mu'tazilah. Tapi yang kedua, jika demikian berarti Allah sebelumnya belum menguasai arsy. Kenapa? Karena banyak ayat dengan menggunakan kata summa. Summa artinya kemudian. Perhatikan. Summa. Contoh dalam surat Al-A'raf. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya Rabb kalian Allah, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam waktu 6 masa, 6 hari, summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalau kita artikan dengan menguasai, berarti kita artikan sungguhnya Rabbmu Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian dia menguasai apa? Arsy. Berarti sebelumnya dia tidak kuasai. Dan adakah makhluk yang tidak dikuasai oleh Allah? Nggak ada. Sehingga kalau diartikan dengan menguasai, melazimkan sebelumnya Allah belum menguasai apa? Arsy. Paham? Sama ayat berikutnya ini juga sama dalam surat Yunus ayat 3 ya. Baik. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'a as-samawati wal arda bighairi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang telah mengangkat langit bighairi amadin tarawunaha tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jadi Allah bikin langit dulu sempurna, baru Allah beristiwa di atas arsy. Kalau disebut istiwa maknanya menguasai, berarti Allah sebelumnya tidak menguasai apa? Arsy. Demikian dalam surat Al-Furqan. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Sama, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ini semua melazimkan bahwasanya kalau begitu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah belum menguasai apa? Arsy. Dan ini tentu tidak benar, karena semua makhluk yang Allah ciptakan pasti dikuasai oleh siapa? Allah. Maka ditafsirkan dengan menguasai tidak pas, karena Allah mengatakan kemudian. Kemudian padahal sebelum menciptakan langit dan bumi arsy sudah ada. Sebelum surat Hud, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyu 'alal ma'. Jadi arsy sudah ada, tapi belum dikuasai. Ini tidak pas, karena semua makhluk pasti dikuasai oleh Allah. Jadi tidak tepat diartikan dengan menguasai. Kemudian takwil yang ketiga, mereka mengatakan Allah menguasai arsy, ya. Tetapi dikhususkan arsy karena kita dikhususkan arsy karena arsy adalah makhluk yang paling besar. Karena arsy adalah makhluk yang paling besar, maka dikhususkan tsumma stawa 'alal arsy. Baik, kita bilang engkau mengatakan Allah beristiwa di arsy karena arsy adalah makhluk yang paling besar, yaitu Allah menguasai makhluk terbesar. Tapi bukankah kalau gitu boleh kita mengatakan Allah menguasai makhluk yang lain? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau gitu boleh nggak kita bilang katakan Allah beristiwa di atas bumi, beristiwa di atas bumi? Ya boleh. Ya kalau seandainya istawa maknanya istaula, menguasai, berarti kita boleh bilang Allah beristiwa di atas apa? Bumi. Allah beristiwa di atas laut. Boleh atau tidak? Boleh, karena bumi, laut semua dikuasai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalian bilang tidak boleh. Dan kenapa tidak boleh? Kalau artinya menguasai, kita boleh bilang Allah menguasai, bersiwa di atas gunung, Allah bersiwa di atas apa? Bumi, Allah bersiwa di atas rumah, Allah bersiwa, karena semua makhluk dikuasai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini semua
menunjukkan bahwasanya syubhat-syubhat mereka adalah syubhat-syubhat yang batil. Yang benar, istawa maknanya adalah di atas. Kata Allah, "Tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amr." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy, kemudian Allah mengurus seluruh perkara, dan dia di atas arsy dan dia mengurus semua yang ada di bawahnya. Ya. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ardh. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang di atas? Kalian bermaksiat di bumi, kalian merasa aman meskipun Allah di atas, Allah bisa turunkan siksaan kepada kalian dengan membenamkan kalian. Dan kalian merasa aman meskipun Allah di atas. Allah di atas, yudabbirul amr, dia mengatur segala urusan. Maka dengan demikian yang benar bahwasanya ada sifat istiwa bagi Allah dan kita beriman, adapun bagaimananya kita tidak mengetahui. Ya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik Abu Abdullah, dan ini diakui oleh ulama Malikiyah. Ibnul Arabi ketika membahas tentang sifat istiwa, dia mengatakan Imam Malik beriman secara hakikat, cuma dia menyelisih, subhanallah. Sama juga Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dia mengatakan salaf semua tidak ada yang mentakwil sifat Allah di atas. Nanti mungkin kita nukil suatu saat. Tidak ada yang menukil, tapi dia sendiri tidak menetapkan Allah di atas. Karena kuatnya syubhat yang masuk dalam benaknya. Tapi mereka mengakui bahwasanya salaf menetapkan sifat di atas. Imam Malik menetapkan sifat istiwa. Bahkan dia nukil perkataan Imam Malik ketika ditanya, "Kaifastawa?" Maka Imam Malik mengatakan istiwa ma'lum. Wal kaifu majhul, bagaimana tidak diketahui. Bertanya tentang ini bid'ah, wal imanu bihi wajib. Yang wajib kita beriman tentang sifat istiwa tersebut. Tapi demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.